Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak solih dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, berjumpa lagi dengan Ustadz di pembelajaran kita di minggu ke-8, yaitu subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Nah, berkaitan dengan menyayangi tumbuhan, teman-teman kemarin kan sudah ada tugas nih. Tugas akhir pekannya yaitu menanam tanaman toga atau tanaman obat-obatan, yaitu sereh. Nah, jadi teman-teman silahkan sayangi tumbuhannya dengan cara menyiramnya setiap hari ya. Nah, silahkan tumbuhannya itu dirawat supaya nanti kalau sudah tumbuh banyak bisa bermanfaat untuk kita sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah tadi, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas atau belajar tentang menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan juga mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Nah, di sini teman-teman ada gambar pohon, ya pohon mangga. Nah, pasti teman-teman sering melihatnya. Bahkan mungkin teman-teman di rumah juga memiliki pohon mangga ya. Nah, di sini ada teks tentang perawatan tanaman mangga. Jadi di sini mangga adalah buah yang sering dijumpai di Indonesia, dan bentuk buah mangga pun itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang bentuknya bulat, oval, lonjong, dan juga lain-lain. Nah, pohon mangga itu sering ditanam di halaman rumah. Nah, mungkin di halaman rumah teman-teman ada ya yang menanam pohon mangga. Nah, jadi pohon mangga itu juga harus dirawat dengan cara yaitu di sini penyiangan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Nah, di sini kita membahas tentang penyiangan. Penyiangan itu adalah mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Nah, jadi di sekitar pohon mangga jika ada rumput-rumput liar, silahkan teman-teman untuk mencabutinya. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga itu tidak terganggu dengan rumput-rumput liar yang ada di sekitarnya. Kemudian selain juga kita melakukan penyiangan, juga ada pemupukan. Nah, pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Nah, jadi pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Apa itu pupuk organik dan pupuk anorganik? Pupuk organik ialah pupuk yang terbuat dari bahan alami. Contohnya adalah misalnya dari daun-daunan yang gugur atau dari kotoran-kotoran hewan. Nah, itu adalah contoh pupuk-pupuk organik. Jadi teman-teman bisa misalnya di bawah pohon mangga atau di bawah pohon-pohon apa, nah itu bisa teman-teman kumpulkan, kemudian itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah, itu adalah contoh-contoh pupuk organik. Dan juga ada pupuk anorganik. Nah, di sini pupuk anorganik ialah pupuk yang terbuat dari bahan kimia atau bahan buatan. Nah, jadi di situ ada bahan kimianya. Banyak macam-macam pupuk anorganik. Nah, ini Ustadz punya contoh gambar-gambar pupuk organik maupun pupuk anorganik. Nah, berikut ini adalah contoh pupuk dari daun-daun kering, yaitu pupuk organik. Nah, berikut ini adalah contoh pupuk anorganik, yaitu urea dan NPK. Nah, jadi selain disiang, dipupuk, kemudian juga dengan cara pengendalian hama dan penyakit, yaitu dengan cara menyemprotkan yang namanya pestisida atau insektisida pada tanaman. Nah, penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Jadi teman-teman, pohon mangga itu juga bisa diserang oleh binatang. Nah, contohnya adalah serangga dan
hama-hama yang lain. Di sini disebutkan bahwa hama yang menyerang itu antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, ini Ustadz mempunyai gambar apa itu sih kepik buah, apa itu lalat buah, apa itu codot, dan tungau. Nah, silahkan dilihat gambarnya. Nah, ini adalah kepik buah, lalat buah, codot, dan juga tungau. Nah, teman-teman, silahkan nanti teman-teman baca lagi teksnya ya. Silahkan dibaca lagi, dipahami teksnya. Kemudian teman-teman boleh untuk menjawab teka-teki silang yang ada di bawah ini. Melihat soalnya di bagian ini. Nah, jadi nomor 1 mendatar, warna mangga yang masih muda. Nah, bisa teman-teman di sini apa kira-kira warnanya. Nah, silahkan teman-teman jawab ya. Boleh dibantu Abi atau Uminya. Nah, teman-teman di sini juga ada teks. Di sini adalah teks tentang keluarga Siti. Jadi hari Minggu adalah hari libur. Jadi seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Nah, pasti kita juga biasanya kalau hari Minggu, hari libur, maka kita semua berkumpul dengan keluarga di rumah. Atau ada juga yang berkumpul ke rumah kakeknya. Nah, ada ataupun juga berkumpul hanya di rumah bersama keluarganya. Nah, jadi seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, seperti gambar di atas, seluruh anggota keluarga itu dapat bekerja sama dalam misalnya membersihkan lingkungan rumah. Nah, ini adalah contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Jadi bisa teman-teman melakukan kerjasama atau melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan rumah. Jadi setiap anggota keluarga itu mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu apa itu kewajiban ataupun apa itu hak. Nah, jadi teman-teman, kewajiban itu ialah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, jadi segala sesuatu yang wajib kita kerjakan itu adalah kewajiban. Jadi misalnya teman-teman itu mempunyai tugas dari Ustadz, yaitu tugas untuk mengerjakan misalnya bahasa Arab ataupun tematis dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah kewajiban yang mana antum wajib atau harus melakukannya atau mengerjakannya. Nah, itu adalah yang namanya kewajiban antum sebagai siswa atau sebagai pelajar. Nah, teman-teman, di sini juga ada yang dinamakan hak. Apa itu hak? Hak ialah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, jadi seperti tadi bahwa kewajiban antum sebagai siswa atau murid ialah mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh ustadznya. Nah, kemudian hak antum apa? Apa yang antum harus dapatkan dari ustadznya? Nah, yang pasti hak antum ialah mendapatkan ilmu dari ustadz atau ustazahnya. Jadi antum berhak mendapatkan materi pembelajaran ataupun mendapatkan ilmu dari ustadz dan ustazahnya. Nah, itu adalah hak antum sebagai seorang murid. Nah, di sini kita akan membahas tentang peran seorang ayah, kewajiban seorang ayah, dan juga hak sebagai seorang ayah. Nah, di sini ayah memiliki peran bekerja untuk keluarga. Nah, kewajiban ayah yaitu bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Selain kewajiban seorang ayah untuk mencari nafkah, ayah juga memiliki hak. Nah, contoh hak ayah yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya. Nah, jadi ayah antum atau abi antum itu yang sudah mencarikan nafkah untuk anggota keluarganya, khususnya antum sebagai seorang anak, maka antum harus membalasnya dengan menyayanginya dan menghormatinya. Oke, teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman sayangilah abinya, hormati juga abinya, karena abi antum sudah berkorban untuk mencari nafkah untuk antum agar antum bisa sekolah, bisa makan. Nah, jadi silahkan teman-teman hormatilah dan sayangilah abinya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar.
Nah, seorang umi atau ibu yang memasak di dapur. Nah, jadi ibu itu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Ibu membantu ayah mengurus keperluan keluarga. Jadi, semua yang ada di dalam keluarga itu biasanya adalah ibu yang mengurusnya. Karena biasanya abinya bekerja di luar. Nah, jadi teman-teman silahkan jika ibunya atau uminya itu sedang membersihkan rumah ataupun memasak, nah silahkan teman-teman untuk membantunya. Nah, jadi selain memiliki kewajiban, ibu juga memiliki hak, yaitu sama seperti ayah tadi, yaitu haknya adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Nah, jika teman-teman sayang kepada uminya, silahkan antum selalu membantu uminya di rumah ya. Nah, jangan sampai teman-teman malah menyusahkan uminya di rumah. Misalnya teman-teman disuruh untuk sholat ataupun disuruh untuk qiraati. Nah, jangan sampai teman-teman melambat-lambatkannya. Nah, jadi segerakanlah apa yang disuruh oleh umi atau abinya. Bahkan kalau bisa jangan sampai disuruh, misalnya urusan sholat ataupun yang lain, usahakan teman-teman mandiri. Jangan sampai uminya harus marah dulu untuk teman-teman bisa sholat 5 waktunya. Ya, silahkan teman-teman taati abi dan uminya. Nah, di sini ada gambar anak. Jadi anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, di sini jelas bahwa kewajiban kita sebagai anak yaitu belajar. Nah, jadi teman-teman wajib untuk belajar. Belajar apa? Misalnya belajar di sekolah. Contohnya adalah mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh ustadz-ustazahnya. Dan juga selain itu, teman-teman juga memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Contohnya membantu uminya memasak misalnya, atau membantu orang tuanya membersihkan rumah dan lain-lain. Nah, jadi silakan teman-teman, jika orang tuanya abi dan uminya meminta tolong, segerakanlah untuk menolong pekerjaan umi dan abinya. Selain memiliki kewajiban, anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Nah, di sini makanya abi teman-teman atau ayah teman-teman itu bekerja. Nah, itu adalah untuk mencukupi semua kebutuhan anggota keluarganya, khususnya antum semua yang ada di rumah. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah bunyi sila kelima Pancasila. Nah, di sini teman-teman silahkan menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks yang sudah dibaca tadi ya. Oke. Nah, di sini juga ada tugas. Amati daftar tugas pada tabel berikut ini. Jadi di sini ada tugas belajar, menyiram tanaman, mencari nafkah. Nah, silahkan teman-teman amati, kemudian kelompokkanlah tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Misalnya yang pertama ayah. Nah, kira-kira tugas-tugas ayah itu apa dalam anggota keluarga atau dalam keluarga? Misalnya merawat keluarga. Nah, silahkan ditulis di sini. Atau melindungi keluarga, silahkan tulis di sini. Ibu misalnya, ibu memiliki tugas atau peran dalam keluarganya apa? Nah, silahkan pilih di daftar ini. Anak juga. Nah, silahkan teman-teman memilih di sini. Misalnya anak itu mempunyai tugas merapikan mainan. Nah, silahkan ditulis di sini. Oke, paham ya? Nah, syukran jazakumullah anak solih dan solihah. Antum sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Semoga hari ini, pembelajaran kita hari ini diberikan Allah keberkahan dan juga diberikan Allah kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari Ustadz. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.